Bursa Pilkada Jakarta kian panas. Yang sedang santer saat ini menduetkan sosok mantan pemimpin Jakarta, yakni Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama. Anies pun merespon wacana ini. Anies meminta waktu untuk memastikan apakah bakal maju di Pilkada Jakarta atau tidak. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Lain Anies, beda pula dengan Ahok. Ahok mengaku tidak mau berkomentar soal wacana diduetkan dengan Anies di Pilkada Jakarta. Tidak mau berkomentar, tulis Ahok melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Sementara Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti pesimistis dengan wacana duet Anies Ahok. Apalagi jika mengingat sejarah keduanya yang bertarung sengit di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Kita buat dalam persentase saya kira di bawah 50%. Agak sulit berarti ya? Agak sulit. Pertama seperti yang disebutkan tadi itu kan siapa menempati posisi pertama dan yang kedua gitu. PDI itu nggak punya tradisi menempatkan kadernya sebagai posisi kedua kalau mereka memiliki suara yang sangat banyak. Dan besar kemungkinan Anies tidak akan mau sebagai orang nomor 2 di DKI Jakarta kan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa harapannya itu di bawah 50%, sulit ini gitu. Sulit ya. Apalagi kemudian Anies ini diusung oleh Nasdem yang masih memiliki hubungan yang mungkin ya berbeda dengan PDI Perjuangan. Pendaftaran Cagup dan Wagub Pilkada Jakarta bisa melalui 2 jalur, yakni jalur independen yang sudah dibuka mulai 8 hingga 12 Mei 2024. Dengan syarat mengumpulkan KTP elektronik warga Jakarta yang terdaftar di DPT. Sementara, pendaftaran melalui jalur partai politik baru dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Barulah di 27 November 2024, warga Jakarta yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya untuk memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Di Pilkada Jakarta, tak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri kadernya untuk maju. Koalisi dibutuhkan untuk bisa mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal memimpin Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah memanasnya bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta, muncul wacana untuk menduetkan mantan pemimpin Jakarta Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mungkinkah ini bisa terjadi? Apalagi faktanya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri kadernya untuk maju di Pilkada Jakarta. Kita bahas sore hari ini soal peluang duet Anies Ahok di Pilkada Jakarta bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar ada Ujang Komarudin. Halo, selamat sore Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik, Mbak Maidok. Siap. Sehat. Oke, Kang Ujang, bener nggak sih kalau kita lihat nih wacana nanti untuk memajukan Anies dan juga Ahok, kalau misalnya memang ini terjadi peluangnya sebesar apa? Agak sulit ya, agak berat. Pertama untuk bisa mengusung dua figur tersebut. Selain karena perbedaan basis dukungan di bawah, juga yang kedua ya mereka mana ada yang mau jadi wakil kan? Karena kedua-duanya pernah jadi gubernur. Kalau jadi wakil kan turun derajat juga. Nah lalu yang paling penting adalah sebenarnya apakah ada partai yang lain juga yang mengusung? Apakah PDIP mau, Nasdem mau, Gerindra juga kan punya calon sendiri, lalu PKB juga punya sendiri, PKS juga mengusung sendiri. Nah dalam konteks koalisi partai itu agak sulit, agak berat untuk bisa memastikan ya keduanya atau kedua figur tersebut berpasangan. Kalau bahasa saya ini kan seperti minyak dan air lah, belum bisa ketemu gitu dalam konteks untuk menjodohkan kedua figur tersebut. Ya kedua figur tersebut punya pengalaman memang karena memang pernah menjadi gubernur, bahkan Pak Ahok dari wakil gubernur menjadi gubernur.
Nah dalam konteks itu iya, tetapi dalam konteks pasangan saya rasa agak sulit, agak berat ya untuk menjodohkan dua figur tersebut karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Oke, sulitnya dari partai koalisinya artinya, bukan dari Iya, sisi kan? pribadinya. Ya secara pribadi juga agak sulit ya. Tadi secara personal tidak ketemu, lalu juga secara basis massa, basis dukungan juga tidak ketemu. Dari basis mohon maaf ideologis juga tidak ketemu. Ya koalisi partai juga agak sulit. Jadi banyak hal yang terjadi perbedaan ya di antara kedua figur tersebut. Sehingga ya masyarakat tadi ya soal peluangnya agak sulit berat. Tadi sulit untuk mengusungnya. Di saat yang sama juga sulit untuk mencari partainya. Yang ketiga juga peluang menangnya ya kita belum tahu ya karena harus diukur dari banyak hal atau dari banyak variabel termasuk dari konteks elektabilitas begitu. Peluangnya kalau misalnya Anies diduetkan dengan Ahok menurut Anda masih sulit untuk mengukur peluangnya begitu, peluang menangnya? Ya sulit karena zamannya sudah berbeda. Pilkadanya juga sudah berbeda dari 5 tahun yang lalu. Ya dan dalam konteks itu ini kan ada permusuhan yang luar biasa keras juga di antara belakang layar kedua kubu tersebut. Dan kita sama-sama tahu dalam pilkada yang lalu pun mohon maaf ya Pak Ahok juga menjadi korban gitu karena persoalan tindak pidana gitu. Oleh karena itu saya melihat ya untuk memasangkan dua figur itu butuh usaha yang keras, butuh usaha yang maksimal kalau keduanya ingin berpasangan. Tetapi tadi dalam konteks maju menang atau tidaknya harus dilihat dan diukur ya secara rasional. Apa faktor-faktor apa yang membuat misalkan mereka bisa menang atau bisa tumbang. Banyak faktor yang harus kita nilai begitu. Meski di pileg kemarin dua partai ini PKS dan juga PDIP suaranya posisi 1 dan juga posisi nomor 2 tinggi di Jakarta gitu. Ya, Meskipun PKS begitu. kan punya kandidat sendiri. Bahkan PKS sudah mewanti-wanti, sudah mewarning kepada Pak Anies untuk mendukung Kadernya. kandidat yang ya didorong oleh PKS, artinya kadernya. Ini kan menjadi sesuatu yang menambah sulit karena tidak ada PKS di kubu Anies dan kita tahu dan sama-sama tahu PKS itu menjadi pembackup kuat ya, pembackup konsisten ketika Anies menang di pilkada termasuk ketika Anies menjadi gubernur, bahkan ketika Pilpres 2004 yang lalu. Oleh karena itu saya melihat ketika PKS sudah hengkang ya, tidak lagi bersama Anies, ini makin berat tantangannya bagi Anies dan Ahok. Apalagi mohon maaf PKS itu tidak ketemu dengan Pak Ahok. Ya ini juga menjadi problem, menjadi persoalan begitu untuk menyatukan kedua figur tersebut. Oke, otak-atik koalisinya bakal lebih seru nih karena kan nggak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri kadernya. Kalau menurut Anda nih Kang Ujang, PDIP mungkinkah bakal memajukan Ahok atau mungkin ada nama lain yang mencuat, Risma mungkin? Ya saya melihat ya beberapa hari yang lalu PDIP membuka pendaftaran ya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bisa menjadi calon gubernur di daerah khusus Jakarta. Nah apakah nanti dari hasil penjaringan itu ya dari hasil pendaftaran itu dijaring nanti akan menemukan katakanlah format calon satu yang akan diusung. Apakah memang nama Pak Ahok atau nama Bu Risma atau nama yang lain kita belum tahu. Karena penjaringannya sedang berjalan, sedang berproses. Tetapi saya melihat ada ukuran-ukuran rasional yang harus dipegang oleh PKS. Pertama mungkin akan mengutamakan kadernya. Yang kedua mungkin juga harus akseptabilitasnya tinggi. Penerimaan partai-partai politik harus tinggi terhadap misalkan Pak Ahok dan lain-lain. Yang ketiga yang harus saya lihat adalah misalkan popularitasnya harus tinggi. Yang paling tak kalah pentingnya elektabilitas. Dan yang keempat ini isi tas. Jadi variabel-variabel itu harus dihitung betul oleh PDIP kalau ingin mengusung Pak Ahok, Bu Risma atau yang lain agar memang PDIP tidak kecolongan lagi. Partai pemenang tapi kalah di Jakarta gitu. Pilkadanya kalah 2017 dan 2024 ini ya tadi kalau tidak mendorong yang kuat baik kader maupun pihak internal yang dijagokan maka sudah banyak kehilangan PDIP di Jakarta termasuk dengan turunnya kursi ya perolehan kursi di pileg kemarin. Oke, kalau gitu kita bahas sekarang ya soal Anies Baswedan. Anies, kalau Anda lihat bakal dimajukan lagi nanti di pilkada Jakarta oleh partai mana? Kan kalau PKS sudah jelas ya bilang akan memajukan kader internalnya. Menurut Anda kira-kira kansnya diusung oleh partai mana saja nih, Kang Ujang? Ya, Nasdem kan sudah bicara Pak Surya Paloh akan mendukung kembali, tapi itu kan belum tentu juga karena harus berkoalisi dengan
partai yang lain. Dulu katakanlah penyokong Koalisi Perubahan. ya koalisi bukan penyokong di pilkada ya 2017 yang lalu, katakanlah ada Nasdem, ada Golkar punya kandidat sendiri. Oke. Lalu Gerindra saya dengar punya kandidat sendiri, punya jagoan sendiri, nanti akan diusung. Lalu PKS juga tidak. Jadi kalau Jadi gimana, hanya ditinggal Nasdem doang ini nih? agak berat. Kecuali memang Nasdem dengan PDIP, tapi kan Nasdem dengan PDIP tidak ketemu. Nah, ini menjadi persoalan dalam konteks utak-atik koalisi itu. Oke. Jadi menurut Anda bagaimana peluang Anies untuk maju di DKI? Seberapa besar kalau misalnya harus maju lagi? Kalau saya sih melihatnya berat ya, walaupun misalkan Anies incumbent, punya investasi politik, Tapi nggak punya kendaraan. ya elektabilitas tinggi, tapi tidak punya kendaraan juga agak sulit. Karena tadi sekarang momentumnya berbeda, sudah berubah. Partai-partai sekarang lebih melirik pada kadernya sendiri yang diusung didukung oleh partai itu, sehingga peluang figur dari luar partai itu ya agak berat, agak sulit, termasuk Anies pun, sekalipun Anies itu incumbent. Jadi menurut Anda elektabilitas aja untuk pilkada serentak DKI Jakarta ini nggak bisa jadi jualan utama begitu? Kan tinggi Ya, nih popularitasnya, elektabilitasnya juga tinggi. Tapi kan begini, partai itu butuh kepentingannya memenangkan kadernya dulu. Kalau ada kadernya elektabilitasnya tinggi, maka didorong kadernya. Kalau tidak, ya diambil yang lain. Nah, dalam konteks Anies, saya melihat ya kelihatannya di belakang layar ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis bahwa tidak akan menyokong Anies. Makanya Gerindra punya jago sendiri, PKB punya jago sendiri, Golkar punya jago sendiri, termasuk PKS juga punya jago sendiri. Itulah yang membuat Pak Anies agak sulit untuk bisa mendapatkan partai agar dukungannya bisa mencapai 20% itu. Oke. Kalau nanti misalnya memang duet Anies Ahok ini bakal terjadi sesuai dengan yang diwacanakan, sesuai yang digaungkan juga, apakah ini bisa membawa keuntungan tersendiri buat PDI Perjuangan? Ya, bisa ya, karena memang tadi PDIP bisa menyatukan dua kekuatan figur yang berbeda, baik secara ideologis maupun secara kultural gitu loh. Nah, itu yang menjadi kelebihan bagi PDIP, bahwa partai nasionalis mampu menyatukan Anies dan Ahok yang memang bertempur di Pilkada 2017 yang lalu, sehingga bisa bersama di 2024. Dan itu menjadi sesuatu yang positif bagi PDIP. Tetapi memang itu agak sulit ukuran bisa menangnya. Karena ya mohon maaf ya, Pak Ahok pernah kena persoalan gitu di masa lalu. Itu yang menjadi ganjalan mungkin bagi PDIP dan bagi pasangan Anies dan Pak Ahok begitu. Oke, kalau gitu sekarang kita mau lihat nih Kang Ujang, peta politik koalisi parpol di Pilkada Jakarta nanti gimana nih? Gambarannya Ya, kalau saya kira-kira. lihatnya masih cair. Sekarang masih mengkalkulasi. Saya dengar Pak Prabowo punya atensi kuat katanya untuk menyokong kader dari Partai Gerindra. Akan disiapkan katanya tokoh nasional, kita tidak tahu. Itu juga akan ada kejutan. Lalu Nasdem juga punya sendiri jagonya, PKB, PKS, PDIP. Oleh karena itu semuanya masih cair, masih bergerak, masih mengintip kekuatan masing-masing. Dan mereka sedang mengumpulkan tenaga untuk tadi mencari siapa figur sosok yang memiliki tadi yang saya katakan ya, ada akseptabilitas, ada popularitas, ada elektabilitas, ada isitas, bahkan perlu juga integritas gitu. Nah, ini juga faktor-faktor yang penting untuk disiapkan, untuk dicari figur-figur seperti itu agar punya nilai jualnya tinggi. Karena dalam konteks pilkada yang dipilih itu personal, figurnya, aktornya, sehingga yang dijual adalah tadi mereka-mereka yang mempunyai tadi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi modal yang tadi Kang Ujang sebutin ini untuk memenuhinya semua, nih partai politik masih ngintip-ngintip nih siapa yang paling cocok sebenarnya untuk maju nanti ya di Pilkada Jakarta gitu. Masih ngintip-ngintip, Ya, betul, masih belum berani. Betul. Masih ngintip, masih pasang kuda-kuda. Kenapa? Jakarta adalah kunci, maka harus hati-hati dalam konteks mencari figur yang cocok, yang pas, yang katakanlah ketika dijual ke warga DKJ itu bisa menang begitu. Oke, kita tunggu nanti karena belum ada nama yang benar-benar kuat untuk bisa maju melenggang nanti di bursa Pilkada Jakarta di Pilkada serentak November nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis politik dari Universitas Al-Azhar ada Ujang Komarudin. Sehat selalu Kang Ujang, terima kasih. Terima kasih Mbak Maido. Usai